Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Baik. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar ya Ibu ya. Baik. Sebelum itu kita sebelumnya sudah pernah berbicara tentang akan melakukan supervisi akademik ya Bu ya. Iya. Nah, sebelum melakukan supervisi akademik, baiknya kita akan melakukan praobservasi terlebih dahulu. Iya. Gitu. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa saja ya Bu ya sebelum melakukan supervisi akademik atau coaching itu. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya, ibadah waktu ya Bu ya, untuk berteman ya Bu ya untuk hari ini ya Bu ya. Jadi mungkin yang akan saya tanyakan di sini adalah sebelum observasi nanti, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu nanti yang akan disampaikan apa ya Bu? Tentang musik ensemble untuk di dalam musik populer. Tujuannya akan supaya dipahami oleh anak-anak di sini. Kira-kira kompetensi bagian apa yang ingin Ibu capai di kelas Bu? Yang sebenarnya untuk mempraktekkan, siswa bisa mempraktekkan di dalam permainan musik ensemble, baik musik tradisional ataupun musik modern, baik atau gabungan juga dalam musik ensemble jenis atau musik campuran. Yang akan diterapkan supaya mereka lebih paham untuk lebih lanjut mempelajari dari semester 1. Begitu, berarti melanjutkan ya pembelajaran sebelumnya. Gitu. Lalu apakah dalam pembelajaran tersebut Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu? Oh tentu, karena ini kan semua anak tidak ada yang tidak semuanya akan bisa memainkan alat musik yang diberikan ya di sini. Jadi terbagi-bagi, mana siswa yang bisa memainkan alat musik tradisional, mana yang bisa memainkan musik modern, atau yang kedua-duanya. Sehingga di sini anak-anak memahami bagaimana anak bisa belajar kepada temannya yang lain untuk mempelajari musik yang mereka belum paham. Dan untuk sementara ada pembagian dulu, bagian anak-anak dikelompokkan, anak-anak yang mana yang sangat kompeten di bidang alat musik tersebut. Setelah itu baru anak-anak semuanya harus bisa mencoba semua alat musik yang diberikan. Gitu. Jadi sudah ada pengelompokan ya Bu ya, anak-anak mana yang bisa melakukan musik, apa yang tidak, mereka bisa belajar dari teman-temannya. Iya. Lalu kira-kira dari pembelajaran diferensiasi itu strategi apa yang Ibu akan lakukan di dalam kelas Bu? Strateginya di awalnya mungkin seperti tadi disampaikan, pertamanya kita menyampaikan tentang permainan yang terjadi di sini. Ada alat musik yang sebelumnya anak-anak itu belum paham ya, tapi diantaranya anak-anak itu ada yang sudah mengetahui ternyata. Nah tekniknya di sini untuk memainkannya seperti anak menjadi tutor sebaya, mereka belajar kepada teman yang sudah bisa. Itu mungkin yang pertamanya. Setelah tutor sebaya mereka semua paham, terbagi lagi akan menjadikan pengelompokan dalam belajarnya siswa yang sudah benar-benar paham, yang tidak paham, tidak cepat mempelajari dalam alat musik tersebut, mungkin itu di pengelompokannya, karena setiap anak kan ada perbedaan untuk cepat dan tidaknya memahami permainan alat musik. Ya, jadi menggunakan tutor sebaya. Berarti ada tutor sebaya, kemudian pengelompokan gitu ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan sumber belajar yang Ibu gunakan Bu? Sumbernya satu dari buku paket, ada modul, kemudian siswa itu diberi tiap kelompok ya, ada yang membawa HP, sehingga sini tidak semua sudah gilir bergilir gitu, tiap kelompok siapa saja yang harus membawa HP, sehingga mereka melihat juga dari internet bagaimana sih teknik pola permainan musik ensemble. Gitu, jadi mereka ada kombinasi ya Bu antara daring dan juga luring gitu ya Bu. Lalu bagaimana dengan asesmen penilaiannya Bu? Ibu menggunakan bagaimana untuk asesmen penilaiannya? Untuk penilaiannya yang pertama tadi penilaiannya untuk tentunya di sini untuk siswa yang sebagai tutor sebaya satu, mungkin di sini jadi ada penilaian untuk temannya, untuk teman dan mereka bagaimana temannya setelah saya memberikan penjelasan bagaimana cara penilaian temannya untuk menilai teman jadi penilaian teman sebaya, penilaian sebaya.
teman sebaya temannya dinilai oleh temannya, oleh yang sudah bisa penilaiannya. Tapi kita mempunyai kriterianya, Ada rubriknya sejauh mana apabila siswa sudah hafal cara teknik, misalnya untuk permainan di dalam memainkan, oh sekian ketuk, oh anak ini berarti sudah nilainya sudah bisa 5. Oh dia ternyata setelah ada pembelajaran dari teman-temannya ada tambahan lagi, berarti dia ada penilaian yang lebih dibanding teman-temannya yang lain. Gitu ya Bu, jadi semuanya sudah ada rubriknya dari rubriknya. teman sebaya ataupun kelompok begitu ya Bu ya. Ya, alhamdulillah berarti sudah selesai untuk hari ini ya Bu ya observasinya. Saya tunggu untuk observasi besok ya Bu ya. Iya, kita akan di kelas mana ya Bu besok? Kelas 9 ya Bu ya? Di kelas 9. Oh iya betul. Sebenarnya berbeda. Iya, mungkin kita akan tunggu untuk observasi besok ya. Mohon kerjasamanya untuk besok ya Bu. Selamat untuk menyiapkan semua perangkatnya ya. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu hanya mengulas ya. Musik ensemble waktu kelas 8 sudah ya. Musik ensemble kelas 8 semester 2. Musik ensemble kelas 8 semester 2. Ini di kelas 9 hanya mengembangkan saja karena sudah dianggap bahwa kalian sudah bisa, sudah pintar, sudah mengenal. Coba mengulang kembali apa yang dimaksud dengan musik ensemble. Musik ensemble bagaimana? Memainkan alat musik secara bersama-sama. Lanjutkan. Belum selesai? Berarti kalau gitar semua atau gitar yang alat yang lainnya ada ensemble campuran, ada ensemble. Ulangi lagi ya, begini. Pokoknya begini, ingat-ingat. Musik ensemble adalah cara memainkan alat musik secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Siang Bu Beras. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Terus semangat ya Bu ya. Semangat. Alhamdulillah. Semangat. Ya jadi gimana Bu, ada waktunya sebentar Ibu untuk melanjutkan yang kemarin. Kan kemarin ya. Iya. Baik, nggak lama kan ya? Iya siap. Oke, dilanjutkan ya Bu ya. Iya, baik. Jadi saya melanjutkan yang kemarin setelah kita melakukan observasi di kelas, melakukan supervisi akademik. Jadi saya mau menanyakan kembali kepada Ibu, bagaimana kemarin Ibu kegiatannya apa saja yang di kelas? Kalau kemarin kan waktu kemarin itu masih materi belum praktek ya. Nah kemarin mah praktek dan anak-anak itu mulai untuk praktek untuk musik ensemble walaupun tidak tuntas ya. Jadi kalau kemarin pengenalan, sekarang dari pengenalan kita mulai untuk mencoba anak memainkannya gitu, musik ensemble. Jadi udah mulai tiap kelompoknya udah mulai actionnya gitu. Kalau sekarang, kalau kemarin sudah sesuai dengan RPP ya Bu, dari awal sudah ada pembukaan, iya. kemudian ada kesepakatan kelas Iya, ya Bu ya, jadi iya, sudah benar, lengkap, benar. semua sudah runtut ya Bu ya. Iya. Lalu bagaimana sejauh pembelajaran kemarin, apakah ada perbedaan dari sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan sesudah menggunakannya, anak-anak bagaimana Ibu? Oh tentu saja ada perbedaannya karena kemarin belum pengelompok anak tuh langsung aja gitu anak-anaknya bagaimana cara memainkannya, sehingga sebagai pengenalan juga ya. Nah setelah ada pengelompokan, tentu saja anak-anak mulai terarah ya, udah mulai terarah, dan karena bentuk-bentuk pengelompokan tersebut sehingga anak-anak itu karena kemarin sudah diberi materi pengenalan harus seperti apa, jadi udah ada walaupun tidak tanpa diarahkan oleh gurunya gitu, jadi si anak udah mulai belajar dengan cara, kalau yang kemarin sudah ada yang bisa, tutor sebaya itu langsung mereka untuk actionnya memberikan bimbingan pada teman-teman. Jadi sudah lebih aktif dan lebih baik ya Bu lebih ya. baik dibandingkan. Lalu dari pembelajaran kemarin kira-kira kendalanya apa saja menurut Ibu? Kendalanya yang pertama, bagi anak yang kurang suka memainkan alat musik ya, kurang aktif. Nah tapi kebetulan teman sebayanya itu membuat hal yang bagaimana caranya temannya mau aktif gitu. Keduanya biasanya yang namanya anak-anak seusia begitu itu nakal ya,
tingkat bagaimana keaktifan mereka untuk bukan usia gimana ke teman-temannya itu untuk jahilnya, tapi jahil sebagai anak-anak lah begitu kan ya, yang tidak sudah bisa bagaimana dijahilin supaya dia itu menjadi salah ya, apalagi bentuknya kelompok ya, kelompok saya kok nggak bagus dijahilin gimana, nah, itu mungkin kendalanya, jadi keseriusannya masih kurang gitu, masih kurang, jadi harus ada pembelajaran selanjutnya. Lalu setelah Ibu mengetahui kendala tersebut, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, karena kemarin sudah tahu dari pembelajaran tersebut ya. Nah, jadi sekarang untuk melakukan lebih baik lagi, si anak-anak yang sudah kemarin kelihatan, anak ini kurang serius ya. Nah, mulai sekarang dilihat anak ini sukanya dengan alat musik yang mana. Gitu. Nah, setelah itu walaupun kemarin sudah dikelompokkan ya, kira-kira nih kita meminjam alat musik yang beda dari kelompok itu, mungkin anak itu kalau diberi alat musik yang berbeda dari kemarin mungkin lebih ada peningkatan, akan ada perbedaannya. Jadi tadi setelah kendalanya anak-anak kurang fokus, kemudian ada yang anak-anak yang jahil, Ibu akan melakukan perbedaan dari masing-masing kelompok untuk alat musiknya ya Bu ya. Betul. Jadi lalu kapan Ibu akan melakukan solusi tersebut? Minggu depan mungkin. Minggu depan pada saat pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Gitu. Kira-kira ada yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah itu? Apakah Ibu akan sendiri atau akan melakukan kolaborasi dengan teman yang lain? Kolaborasinya begini, ada temannya, mungkin dengan siswa juga ya. Ada siswa yang sudah benar-benar paham di bidang musik tersebut. Nah, dia tetap aja menjadi tutor sebaya ya, walaupun dari meminjam anak untuk dari kelas lain untuk memberikan contoh seperti ini nih, kalau sudah bagus untuk cara permainan musik yang sama. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan siswa lain yang lebih expert ya Bu ya di bidang musik tersebut. Walaupun bukan bagiannya, tapi kita meminta kepada guru yang sedang pelajaran tersebut tertentu ya, diminta untuk beberapa saat untuk memberikan contoh bagaimana apabila memainkan yang sudah betul-betul memainkannya sudah serius, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan apa yang akan diinginkan oleh mereka tiap kelompoknya ya. Lalu komitmen Ibu bagaimana untuk melaksanakan hal tersebut? Anak tentu kan berarti begini, bagi anak satu dibilang penilaian ya, kita tidak bisa, mungkin anak itu harus sudah diberi alat musik untuk lebih senang ya. Penilaian disesuaikan dengan kemampuan siswa. Ya, Ibu akan melakukannya dengan sungguh-sungguh ya Bu ya. Ya. Dan kemudian dalam penilaian beliau tidak akan anak itu dipaksa untuk benar-benar harus bisa pada saat itu. Tetapi mungkin untuk selanjutnya, sebenarnya anak itu akan, karena sudah dimulai dari sekarang, mungkin nanti ke depan anak tersebut akan suka dengan permainan tersebut. Jadi Ibu akan berusaha ya untuk bisa menyelesaikan solusi tersebut dari kendala itu ya Bu ya. Ya mungkin cukup sekian Ibu, hebat sekali pokoknya Ibu. Tetap semangat untuk belajarnya. Nanti kalau ada kendala apapun atau misalkan ada ternyata rencana-rencana yang Ibu lakukan juga belum ada perubahan ataupun ada perubahan yang lebih baik lagi, mohon untuk diskusikan kembali ya Bu ya. Saya tunggu. Iya, baik. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama. Tetap semangat dan sukses selalu. Sama-sama sukses ya, Batu Pilar juga. Selamat siang, saya kembali ke kelas lagi. Oh iya sih. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Dalam video observasinya, CGP atau Bu Firas ini menunjukkan kemampuan cucing yang dimilikinya. Dan CGP ini mengidentifikasi kekuatan area pengembangan dan menyusun rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan CGP ini menunjukkan kemampuan melakukan rangkaian supervisi akademik dengan menggunakan pola pikir cucing. Dan juga CGP ini menampilkan kemampuan cucing pada rekan sejawatnya menggunakan alur percakapan Tirta. CGP saya lihat mampu menampilkan kemampuan melakukan supervisi akademik dengan pola pikir cucing. Dan CGP ini juga mampu menghasilkan rencana pengembangan diri berdasarkan praktek supervisi akademik.
Semangat terus buat CGP ya. Sehat selalu.